adalah, kalau gue pikir-pikir, sehat-sehat dah ya Coach John Hartman. Berat. Grup neraka. Berikut adalah hasil drawing pembagian grup AFC ASEAN Cup 2027. Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Udah. Ampun Bang Jepang. Lagi nih Qatar pakai ikut-ikutan. Ngeri banget sama covernya. Kalau Thailand masih it's okay lah. Kita masih bisa mengunci satu kemenangan di lawan Thailand. Tapi ini emang grup F, grup neraka, yang akan lolos ke babak 16 besar, yaitu juara grup, runner up grup, dan peringkat 3 terbaik. Tapi gue yakin nih, Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia 2027 karena Coach John Hartman. Ayo Coach, buktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Timnas Indonesia mampu. Tetap 2D, doa dan dukungan untuk Timnas Indonesia. Tanggapannya tulis kolom komentar. Timnas Indonesia masuk grup neraka di Piala Asia 2027. Skuad Garuda harus menghadapi raksasa Asia, Jepang, juara bertahan Qatar, serta rival sesama Asia Tenggara, Thailand di fase grup. Target lolos ke perempat final jelas tidak akan mudah. Jepang datang sebagai salah satu tim dengan ranking tertinggi di Asia, sementara Qatar tampil konsisten setelah menjuarai Piala Asia 2019 dan 2023. Di sisi lain, Thailand juga siap memberi perlawanan sengit karena sudah sangat mengenal permainan Indonesia. Berada di pot 4 membuat Garuda harus langsung menghadapi lawan-lawan berat sejak awal turnamen. Kini, kerja keras dan mental kuat jadi kunci agar Indonesia bisa menjaga asa melaju ke babak 16 besar. Timnas Indonesia masuk di grup neraka di Piala Asia 2027. Nah, ada Jepang, ada Qatar, ada Thailand, dan Indonesia. Nah, ini tentunya kalau kita lihat statistik ya, ini ya mungkin yang akan lolos adalah Jepang dari grup ini untuk peringkat pertama. Dan yang kedua, bisa kita rebutkan ya, mungkin antara Qatar dan Indonesia. Kalau Thailand, mungkin kita bisa kalahkan. Nah, menurut kalian, apakah Timnas Indonesia nanti akan maju ke babak berikutnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Strategi John Hartman. Kui, strategi John Hartman untuk Timnas Indonesia jelang Piala AFF kemungkinan besar bakal fokus ke beberapa hal kunci nih. Dan ini sangat menarik banget cuy buat kita bahas. Terlebih adanya perombakan yang bakal dilakukan untuk Timnas Garuda. Nah, apa aja yang jadi strateginya Hartman? Ayo cuy, kita kupas satu persatu. High pressing dan transisi cepat. John Hartman dikenal suka tim yang full agresif cuy. Jadi kemungkinan besar Timnas Indonesia bakal main dengan tekanan tinggi sejak awal, rebut bola cepat, lalu langsung serang. Ini cocok banget dengan planning yang akan dilakukan Hartman ke depannya cuy. Ditambah dengan karakter pemain-pemain muda Indonesia yang akan segera dipanggilnya. Maksimalkan pemain diaspora dan lokal. Selain permainan yang full agresif, John Hartman dikenal juga pintar dalam meramu skuad multikultur nih cuy. Kombinasi pemain diaspora yang punya pengalaman Eropa berpadu dengan pemain lokal bakal jadi senjata utama John Hartman. Bukan cuma skill, tapi juga mental tanding yang lebih matang cuy. Tentu ini akan menjadi variasi serangan dan variasi bertahan yang mumpuni di dalam tim. Fleksibilitas taktik. Hartman sendiri dalam merancang taktik gak pernah terlihat kaku cuy. Bila ketemu lawan dengan kekuatan yang masih di bawah Timnas Indonesia, Hartman akan melakukan strategi menyerang total cuy. Dengan formasi 4-3-3 ataupun 3-4-3 sesuai kondisi para pemain di lapangan. Dan sebaliknya, kalau lawan kuat, dia bisa switch ke formasi yang lebih fleksibel defensif dengan counter attack cepat. Seperti yang diterapkan pada pertandingan FIFA Series kemarin cuy. Fisik dan mental. Salah satu ciri khas John Hartman selalu memobilisasi timnya harus kuat secara fisik dan mental cuy. Doi juga sering bangun tim belief.
Jadi bukan cuma teknik, tapi pemain dibuat pede dan percaya diri saat melawan siapapun di Asia Tenggara, bahkan Eropa sekalipun. Menganalisis lawan tanding. John Herdman sangat cerdas dalam menganalisis lawan secara super detail cuy. Apalagi di ajang AFF mendatang, lawan seperti Thailand atau Vietnam yang punya gaya khas tentu akan menjadi prioritas utama Herdman. Dan kemungkinan bakal pakai pendekatan data plus analisis video buat nge-exploit kelemahan mereka cuy. Nah, gimana nih cuy? Menurut kalian apakah kunci yang akan dipersembahkan buat timnas berjalan mulus? Kita tunggu saja aksi-aksi berikutnya dari John Herdman dalam meramu timnas kesayangan kita. Ayo timnas Indonesia, kalian pasti bisa. Saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Jangan lupa bahagia untuk kita semua. Salam manis untuk Anda. Langsung ciut, timnas Thailand bertemu dengan Indonesia di Piala Asia 2027. Madampang berkata kalau harus bertemu, mereka akan memilih Vietnam bukan Indonesia. Karena ketika menghadapi Indonesia, mereka merasa seperti menghadapi timnas Belanda. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Inilah pernyataan John Herdman usai drawing Piala Asia 2027. Fase grup ini akan sangat kompetitif bagi Indonesia. Ini akan menjadi tantangan besar, tetapi juga peluang besar bagi kami untuk berkembang sebagai negara dan menunjukkan kepada para pendukung bahwa kami berada di jalur yang tepat menuju Piala Dunia 2030. Saya pikir hasil drawing Piala Asia 2027 ini memberikan kita peluang besar karena kita akan menghadapi tim terbaik di AFC yaitu Jepang, kemudian menghadapi peserta Piala Dunia seperti Qatar, dan juga salah satu rival terbesar kita yaitu Thailand. Yap, sebuah pernyataan yang sangat optimis yang dilontarkan oleh John Herdman, di mana tampaknya John Herdman yakin bisa membuat timnas Indonesia berprestasi di Piala Asia sekaligus lolos ke Piala Dunia 2030. Yap, semoga aja ya. So, kalau menurut kalian gimana? Timnas senior Indonesia resmi tergabung ke grup neraka untuk gelaran Piala Asia 2027. Dan seginilah persenan lolos King Indo dari fase grup menurut media dari Thailand. Ya, imbas dari performa buruk timnas belakangan ini, Indonesia harus masuk pot 4. Alhasil lawan yang dihadapi pun abang-abangan Bildun semua, mulai dari Jepang yang baru aja bantai-bantai negara Eropa sampai juara bertahan Asia yaitu Qatar. Bahkan media dari Thailand sampai ngomong kalau peluang timnas Indonesia untuk lolos dari fase grup hanya 5%, sedangkan timnas Thailand itu sendiri adalah 40%. Tapi kalau menurut lo gimana?